Adik-adik tentunya ingin lancar di dalam proses pembimbingan skripsi kan? Itu yang seringkali yang ada di benak-benak adik-adik mahasiswa ketika mau bertemu dengan dosen pembimbingnya. Nah, lalu bagaimana caranya biar pada saat kita bimbingan skripsi itu tetap lancar? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips buat adik-adik biar ketika melakukan pembimbingan skripsi itu lebih lancar dan ya mungkin akan selalu di-ACC oleh dosen pembimbing ya. Tetapi kebanyakan apa yang saya sampaikan ini itu sudah diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswa saya yang bukan juga merupakan bimbingan saya, dan itu selalu efektif dan mereka bisa mengerjakan skripsinya on time ya, gitu ya. Nah, jadi yang seringkali muncul di benak mahasiswa itu bagaimana sih saya biar melakukan kepembimbingan itu bisa lancar. Nah, tips yang pertama itu adalah adik-adik harus sopan di dalam menghubungi dosen pembimbingnya. Nah, seperti apa? Jadi misalnya kalau yang muslim itu ya diawali dengan Assalamualaikum dulu ya. Kemudian menyebutkan namanya, menyebutkan kalau saya itu adalah mahasiswa bimbingannya. Kemudian jangan langsung menuduh atau ngechat ya, atau WA atau SMS bahwa saya mau bimbingan Pak, gitu, jangan. Tapi menanyakan dulu apa yang terkait dengan waktunya Bapak Ibu pembimbingnya dulu. Ya, itu dulu yang ditanyakan. Kemudian yang kedua itu adalah persiapkan dengan baik sebelum Anda melakukan kepembimbingan dengan dosen pembimbing saudara, ya. Apa saja yang harus disiapkan. Jadi, apa yang akan ditanyakan, kemudian bisa menerka-nerka kira-kira dosen pembimbing saya itu akan bertanya tentang apa. Nah, itu yang harus dulu dipersiapkan. Semacam itu. Jadi, kalau dosen mahasiswa itu kalau mau membimbing, itu seyogyanya dia harus lebih banyak bertanya. Gitu. Ya, dia harus lebih banyak bertanya. Kemudian dosen yang akan menjawabnya, yang akan mengarahkan. Ya, jadi bukan dosen yang akan mengarahkan saudara, kemudian Anda tidak melakukan apa-apa, apapun tidak melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap skripsi saudara. Tetapi Anda yang harus lebih banyak bertanya. Kemudian yang ketiga, itu datang langsung ke kampus. Nah, ini ada beberapa dosen ya, yang juga mungkin karena kesibukannya sehingga disarankan untuk ke rumahnya ya. Itu ya stylenya dosen-dosen yang lain sih, tapi kalau saya lebih suka ketemunya di kampus karena itu masih berkaitan dengan dunia akademisi, sehingga seyogyanya kalau yang berkaitan dengan akademisi ya dilakukan di kampus ya, bukan di rumah. Tetapi ada beberapa dosen yang mungkin karena satu kesibukan, yang kedua karena waktunya adik-adik itu harus menyerahkan dan sudah harus dihadapkan dengan sidang, sehingga dilakukan bimbingan di rumahnya masing-masing. Ya sah-sah saja sebenarnya karena tidak ada aturan yang mewajibkan untuk bimbingan di kampus ataupun di rumah ya, tetapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa stylenya dosen-dosen yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian yang keempat, itu menemui dosen secara langsung atau membuat janji terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, ketika adik-adik mau melakukan kepembimbingan, ketika misalnya melalui pesan WA, SMS, dan lain-lain, itu harus dilakukan janji terlebih dahulu. Dan jangan segan-segan untuk selalu mengingatkan dosen ya. Misalnya kalau kita mau ketemuan besok nih, bimbingan besok, kita sudah WA misalnya hari ini ya. Nah, besok misalnya jam 12 gitu. Nah, besok 1 atau 2 jam sebelum, minimal 2 jam sebelum akan dimulai kepembimbingan diingatkan kembali ya. Tetapi di awal-awal misalnya jam 6, jam 7 itu juga harus diingatkan. Juga harus diingatkan kembali. Karena khawatirnya satu, dosen tersebut lupa, yang kedua dia sudah karena lupa itu tadi, dia akhirnya punya kesibukan yang lain
yang jamnya sama dengan waktu kepembimbingan saudara. Sehingga kalau Anda tidak mengingatkan, satu, Anda mungkin menunggunya terlalu lama. Nah, gitu kan. Saya tipikal orang yang tidak suka ditunggu oleh mahasiswa saya yang lama. Gitu. Jadi sebisa mungkin saya selalu mengingatkan ke mahasiswa saya bahwa dalam hari kita akan melakukan kepembimbingan, saya diingatkan pagi, ya, kemudian 2 jam minimal sebelum kita akan memulai, di jam yang kita sudah janjikan, saya juga tolong diingatkan. Itu biasanya yang saya lakukan semacam itu. Kemudian yang kelima itu adalah bawa berkas skripsi yang hendak akan dikonsultasikan atau proposal, ya. Proposal ataupun skripsi, ya Anda harus bawa, jangan datang dengan tangan kosong. Ya, itu akan membuat dosen marah, seakan-akan Anda tidak menghargainya, gitu ya. Jadi Anda harus punya bekal, harus bawa proposal ataupun skripsi saudara. Nah, di kebanyakan kasus, mahasiswa-mahasiswa itu mungkin menganggapnya enteng gitu ya. Seringkali tidak membawa apa-apa itu ketika berhadapan dengan dosennya. Dan itu tidak bagus ya. Itu jadi bahwa secara tidak langsung Anda sudah meremehkan kontribusi atau keadaan dari dosen tersebut gitu ya. Kemudian yang keenam itu adalah catat dan diskusikan bersama dengan dosen pembimbing. Nah, kalau mahasiswa saya, itu seringkali bahwa ketika saya bicara, saya mempersilakan saudara untuk merekam hasil diskusi kita. Jadi kalau misalnya Anda ketika nanti lupa, Anda bisa dengar melalui recordnya yang sudah Anda lakukan itu tersebut ya. Jadi mahasiswa saya seringkali izin dulu, Pak saya rekam ya, monggo silakan gitu. Biasanya saya mengizinkan mahasiswa untuk merekam, dalam hal ini suara ya, bukan video ya. Terkecuali misalnya bimbingan tetapi ada video khusus karena YouTube saya, jadi saya hanya untuk mempertunjukkan bahwa proses pembimbingan itu seperti ini. Nah, itu saya pun juga minta izin ke mahasiswa saya semacam itu ya. Nah, tetapi untuk memudahkan biar nanti saudara tidak lupa ya, kalau misalnya sambil Anda catat, Anda juga bisa merekam hasil diskusi kita itu tadi. Yang kemudian, yang ketujuh, jangan membuat dosen pembimbing itu menunggu ya. Kalau Anda sudah janjian misalnya katakanlah jam 12 siang, ya udah minimal 15 atau 10 menit sebelum akan dimulai saudara harus sudah ada siap itu di tempat gitu ya. Jadi bedakan antara yang on time ataupun in time ya. Kalau on time itu misalnya kalau kita janjian jam 12 ya udah jam 12 pas, itu yang namanya on time. Tetapi kalau in time itu adalah 15 sampai 10 menit sebelum jam 12. Itu yang disebut dengan in time. Nah, oleh karena itu, kalau saya bilang bahwa on time, berarti mahasiswa harus memiliki pola pikiran bahwa in time. Ya, itu. Jadi jangan membuat dosen pembimbing itu menunggu saudara. Yang kedelapan, itu tidak perlu berdebat dengan dosen pembimbing. Ya, tidak perlu berdebat terlalu panjang, kecuali kalau memang teori yang Anda usulkan atau referensi yang Anda usulkan itu ada buktinya ya, atau pernyataan saudara itu didukung dengan referensi yang ada. Nah, itu lebih bagus. Karena kalau saya memposisikan saya itu lebih kepada teman diskusi. Ya, teman diskusi. Jadi meskipun mereka menganggapnya saya adalah dosen pembimbingnya, tetapi saya memposisikan diri saya itu sebagai teman diskusi. Jadi kadang saya juga mendapatkan new knowledge ya, atau new insight dari mahasiswa saya. Itu yang bisa membuat saya untuk saya harus melakukan penelitian terkait dengan ini ya gitu. Karena berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan dari sumber mahasiswa, kemudian saya tanyakan referensinya seperti apa. Itu ya. Jadi tidak perlu terlalu berdebat panjang terkait hal-hal yang secara teoritikal itu sudah banyak dibahas ya. Kemudian yang ke-9 itu selalu ucapkan terima kasih kalau sudah selesai bimbingan ya. Selalu ucapkan terima kasih kalau sudah selesai bimbingan, itu salah satu bentuk apresiasi kepada dosen pembimbing atas apa yang sudah saudara lakukan terhadap dosen pembimbing. Itu ya. Kemudian yang ke-10, selalu bimbingan atau tidak pernah hilang ya. Nah, mungkin beberapa dosen menganggapnya bahwa
dosen-dosen saya itu tidak suka Pak ketemu misalnya setiap hari gitu. Ya karena memang dosen punya kesibukan yang lain. Jadi kalau saya, ya mungkin juga bisa saudara terapkan dan disampaikan kepada dosen-dosen pembimbingnya, itu membuat skema janjian seperti misalnya dalam 1 minggu itu kita harus bimbingan berapa kali, kemudian kalau misalnya ada yang miss di dalam 1 minggu itu kita menggantinya seperti apa. Nah itu. Dan saya selama ini by COVID ya, waktu COVID saya juga tidak mau yang bimbingan online. Ya, bimbingan online waktu itu. Karena kalau online itu tidak efektif gitu, tidak efektif. Berbeda dengan kalau yang offline. Jadi sebisa mungkin saya kadang kalau mereka mengirimkan naskahnya ke saya baru memperbaikinya semacam itu. Ada kalimat yang semestinya tidak seperti ini. Nah itu yang saya lakukan. Jadi terbiasa harus sering-sering ketemu sama dosen pembimbingnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman adik-adik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.